Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tafsir. Mantap answer. Di tengah-tengah kita sudah ada dengan Raja. Apa kabar Raja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Aduh, banyak banget nih di followersnya Raja sendiri yang bertanya siapakah sih seorang raja ini sebenarnya gitu kan. Itu kan banyak banget tuh di luar sana yang nanya, Kak ini Kak Raja ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Ada yang nanya? Banyak banget yang nanya itu, bro. Ngapain nanya ya? Ya namanya juga orang kepo gitu kan. Banyak banget orang di luar sana yang kepo banget sama lu sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa ya. Lu, gua atau anak antum gimana terserah pokoknya. Lo gue aja. Lo gue aja ya berarti ya. Gini, sebelum kita memulai podcast ini kayaknya masih terlalu kaku, bro. Gitu kan, masih terlalu kaku jadi gimana ya? Kita mulai dengan cukup enjoy aja kali ya. Oke. Kita semua pengen tahu, gue mewakili dari teman-teman di luar sana, lu tuh siapa sih sebenarnya? Gitu. Gue Raja gitu. Oh gitu. Aslinya dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau gue asal dari Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah. Berarti dekat dengan Margawati. Margawati tahu nggak? Nggak jauh. Oh jauh. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lu kenapa sih kok nggak nyaman gitu? Kenapa? Posisi duduknya kurang enak. Ya udah nggak apa-apa, udah santai aja, nggak apa-apa. Jadi kita mulai dari awal. Raja, lu nih sebenarnya siapa sih? Gue itu ya gue Raja gitu. Oh gitu. Udah berapa followers di Instagram? Baru 30.000 sih. Waduh, banyak banget teman-teman. Jangan ngomongin followers deh, malu. Banyak banget ya. Di teman-teman lo yang ada di followers lo, terutama banyak nggak sih yang nanya ke lo, Kak Raja kok tatuan sih? Gitu. Banyak. Kak Raja itu sebenarnya taubatnya tuh gara-gara apa sih? Itu pasti banyak banget ya. Banyak. Dan itu kita akan ulas di sini ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Pertama-tama yang paling utama ini yang ingin gue tanyakan, apa sih yang ngebuat lo itu ingin taubat gitu? Apa sih yang ngebuat lo pengen taubat, pengen udahlah nggak mau lagi hura-hura di dunia? Dulu emang lo bandel ya? Bandel banget. Jahat atau bandel? Kan itu ada dua tuh, beda. Bandel. Sebandel apa sih lu kalau boleh tahu? Wah, banyak. Kayaknya kalau gue ceritain gue jadi malu ya. Gue ngebuka aib gue sendiri mungkin. Ya nggak apa-apa, mana tahu. Pokoknya ya bandel lah, dari mulai kayak minum apa segala macam itu udah gue lewatin gitu. Cuman gue dulu orangnya nggak suka berantem ya. Gue nakalnya nggak nakal berantem. Oh gitu. Berarti lu emang anak malam. Pulang pagi. Itu dari kapan kayak gitu? Wah, dari mulai SD tuh gue emang dulu tuh mainnya tuh nggak sama teman-teman yang seumuran gue. Dari gue SD. Itu mainnya sama anak SMP, anak SMA. Pada saat lu SD, itu gue mainnya udah anak-anak SMP, SMA. Oh gitu. Yang nyamperin ke sekolahan gue tuh udah anak-anak SMP, anak SMA, bukan sama SD lagi. Oh gitu. Teman-teman lu yang SD nggak lu temenin atau gimana? Gue nggak tahu, dulu nggak suka aja gitu main sama teman-teman yang seumuran gitu. Kayaknya nggak masuk aja nggak gitu. Masuk ya. Berarti nggak di dalam circle lu lah ya. Ada nggak sih teman-teman lu yang di SD yang bandel sama kayak lu gitu? Apa lu termasuk di sekolah lu tuh lu yang paling bandel, atau emang lu karena ikut lingkungan aja bandelnya atau gimana gitu? Gue sih kalau teman-teman gue yang dari sekolah sih kayaknya gue nggak tahu ya kehidupan mereka tuh gimana gitu. Karena gue semenjak itu gue nggak lepas kontak gitu. Karena gue bandelnya pun jarang di wilayah gue sendiri. Karena gue beda. Ada proses suatu daerah gitu ya kan. Purwokerto namanya. Itu gue mainnya di situ. Sedangkan rumah gue tuh di Cilacap. Oh di Cilacap. Jadi jauh nggak sih? Dari Purwokerto ke rumah gue itu 2 jam. 2 jam? Berarti lu main. Cuman gue tuh dulu itu ngikut-ngikut temen gue yang pada kuliah. Teman-teman gue yang pada ngontrak, ngekos, gue numpang lah gitu. Oh gitu? Berarti lu udah Badung dari SD? Udah Badung. Lu SD tamat dong?
Tamat, SD tamat. SMP tamat dong. SMP enggak. Oh SMP enggak keluar. Gara-gara kalau boleh tahu. Itu udah doyan main. Oh gitu. Gua aja di ujian SD aja gua dijemput sama guru. Oh guru. Gua dijemput ke rumah. Ujian iya, SD dijemput. Gue suruh berangkat ujian, gue dibawa ke salon dulu. Ini nyata ya, gue dibawa ke salon dulu, rambut gue ditemin, baru gue ke sekolah. Oh berarti lu semir rambut dulu SD. Berarti udah sebadung itu lu dulu. Sebadung itu, nakal. Berarti lu tatuan dari SD atau dari keluar udah mulai kelas 6 SD udah mulai kenal dunia luar, udah berhenti sekolah langsung nato sih. Langsung nato. Wow. Iya, gue lihat juga banyak banget tato lu. Karena orang tua gue udah putus asa gitu. Oh, gue dibilang bego, nggak tahu ya emang bego apa gimana ya. Dulu tuh gue tuh malas sekolah gitu. Oh gitu. Dari waktu SD aja orang tua gue nganterin ke sekolah. Orang tua gue keluar gerbang, gue ikut keluar. Gitu. Kalau nggak jam istirahat pertama gue udah keluar juga gitu. Nah, kan sekolah dulu kan gue nggak pernah bawa buku ya kan. Oh gitu. Berarti emang nggak pernah bawa tas. Sorry nih, maksud gue apa orang tua lu nggak sepeduli itu sama lu? Peduli banget lah. Peduli banget. Gua emang aja yang karena bandel. Lunya aja yang bandel ya. Gua nggak nyalain orang tua, gua nyalain diri gue sendiri. Oh gitu. Karena orang tua gue ya jangan disalahin, gue nggak mau orang tua gue disalahin. Emang itu lu udah apa sih? Udah meyakinkan diri lu dari lu masih kecil juga, lu emang nggak mau nyalahin orang tua lu ya? Nggak mau ya? Nggak dong. Lu berapa bersaudara sih kalau boleh tahu? Dua bersaudara. Gua punya kakak. Cuman gue paling beda sendiri mukanya di antara orang tua kakak gitu. gue. Ya. Nyokap lu asli dari Cilacap? Tasik. Tasik. Bokap? Kalau bokap situ asli Cilacap. Nah Cilacap. Kapan lu memutuskan untuk? Nah ini gue mau nanya, kenapa lu ada di Jakarta gitu? Wah ceritanya panjang. Panjang banget nih. Panjang banget. Iya panjang banget. Berarti dari umur berapa lu bisa nyampe Jakarta gitu? Maksudnya lu kan SD Badung banget nih, Badung gitu, terus kok bisa nyampe Jakarta sementara 17 lah, umur 17 udah di Jakarta. Dari SD ke umur 17 tahun itu lu ngapain aja gitu? Gue bandel itu di Purwokerto itu, ikut teman-teman gue. Nyokap lu pasrah? Bukan pasrah, gue dulu nih, gue udah mau berangkat, gue udah sekolah, gue mau lanjutin sekolah, orang tua gue bilang, lu nggak usah sekolah, percuma gitu. Oh, itu lu dari rumah berangkat, cuman lu pasti nggak nyampe sekolahan gitu. Karena kan gue SD aja, ya namanya di kampung mungkin udah bawa motor aja udah keren lah. Udah keren. Gue tuh udah keren gitu. Tahun 2003, 2004. Enggak sih. 2000 berapa sih? Kan 2009, 2008 apa ya? 2008 ya. SD lu udah Badung banget berarti ya. Umur 17 tahun lu ke Jakarta berarti. Iya, 17 ke Jakarta. Jadi dari SD ke umur 17 tahun itu kan spare waktunya kan panjang banget. Nah, itu lu ngapain aja? Bandel banget gua, ngikutin teman-teman gua yang pada kuliah. Gitu. Iya, di Purwokerto tuh teman-teman gue yang pada kuliah, gue ikut dia. Ikut gitu. Mereka lah gitu. Mereka juga nggak sekolah atau gimana? Mereka kuliah. Gue punya temen geng gue punya bos juga kan dulu buat gitu. Donatur kalau kita ke klub kemana kan gue ada donatur juga dulu. Oh gitu. Kita punya bos gitu. Punya bos. Kerjaan lu apa sih sebenarnya? Kerjaan gue cuma main gitu. Main doang ya. Main doang. Tapi kalau untuk duit itu dikasih sama orang tua. Orang tua ngasih cuman nggak seberapa sih. Maksudnya nggak gede lah gitu. Cuman gini, ketika kita mau maksiat itu setan itu membantu untuk kita bisa maksiat gitu. Walaupun kita nggak pegang duit. Oh gitu. Kita pengen minum. Gue mau nanya tadi, dari SD ke 17 tahun itu kan bukanlah waktu yang cukup singkat gitu loh. Ya itu lu ngapain aja pas di SD sampai ke 17 tahun itu dan keluar SMP kali tepatnya, jangan SD dong. Oh ya, keluar SMP ya. Jadi keluar SMP terus sampai umur 17 tahun. Sebandel apa sih lu gitu? Gue pengen tahu gitu. Ya bandel lah, pokoknya ya dari mulai gua mulai mengenal awal-awal klub malam tuh kayak gimana, mulai tato kayak gimana, dan gua waktu pertama itu gua bukan ke Jakarta ya, gua ke Purwokerto.
Teman-teman gue di sana pada kuliah dan gue ibaratnya numpang di sana sama teman-teman gue yang kuliah gitu. Dan salah satunya ada teman gue yang dia di grup kita tuh ya paling bisa dibilang paling ada jagoan, paling berduit ya, paling berduit karena kita bandelnya bukan berantem, bos. Oh gitu. Berarti lo emang berangkat dari orang yang nggak punya, nggak mampu atau gimana? Bukan nggak mampu, maksudnya punya, cuman kayak nggak terlalu lah gitu, pas-pasan aja gitu. Oh gitu. Apa, kenapa? Itu passion lo atau gimana? Maksudnya kenapa harus ke Purwokerto gitu maksudnya? Emang lu di Cilacap nggak punya teman atau gimana? Bukan zona gue lagi gitu. Kayak gitu. Gue tuh pengen kenal lebih kayak ke mengenal lebih dalam klub malam gimana? Apa sih mengenai tato tuh gimana? Oh gitu. Gue pengen gue jadi pusat perhatian gitu. Gue pengennya begitu. Gue dari dulu pengennya begitu. Dari kecil lu pengen jadi artis? Enggak, gue bukan pengen jadi artis ya, pengen jadi pusat perhatian. Di mana gue di situ, gue harus jadi pusat perhatian gitu. Oh gitu, jadi makanya lu dulu pengen tatoan full gitu. Tatoan, berarti lu anggap dulu itu lu tato itu suatu hal yang keren. Oh gitu. Kalau boleh tahu yang mana sih tato awal lu gitu? Ini. Oh itu gambar mikrofon. Tahun berapa udah lupa. 2000 berapa ya, 2010-an. Dan itu teman lu yang nato atau gimana? Temen gue yang nato. Temen lu gitu. Emang berarti lu berangkat dari teman-teman yang bertato juga dong berarti? Iya, tapi nggak parah dulu tatoannya, mereka masih kayak di dalam. Kalau mungkin sekarang udah pada full. Iya kan, kalau tato zaman sekarang itu kan banyaknya natonya tuh di luar dulu. Baru ke dalam. Tapi kalau yang di old yang zaman-zaman dulu itu kan dalam dulu baru keluar gitu kan. Berarti lo ini. Makanya gue kenapa tatonya langsung di luar gitu. Karena gue pengen dilihat orang gue tatoan gitu. Oh gitu. Padahal sekarang malu sih. Malu? Ya maksudnya malu kalau kayak kita ke masjid kan, kita diliatin lah gitu kan. Oh gitu. Bagi anak-anak kecil kan. Oh, berarti lu masih merasa minder nggak sih? Masih merasa minder kalau misalnya lu pergi ke masjid ataupun ke tempat yang mungkin kadang gue minder. Kadang minder. Karena apalagi, tato lu jelek atau emang karena lu bertato atau? Karena gue kalau gue pas sendirian dan itu banyak anak kecil. Gue mindernya sama anak kecil. Oh berarti lu. Soalnya kan kalau anak kecil ngelihatnya dari bawah ke atas ya kan. Buset nih. Lama dia ngelihatnya. Gitu. Oh gitu. Kalau kayak orang dewasa kan lihat, oh ya udah dia tatoan gitu. Oh gitu. Berarti banyak anak kecil yang ngeliatin lu dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Kadang gue nggak jadi sholat karena bukan gak jadi sholat gitu, gue nyari milih tempat lain kalau di situ banyak anak kecil. Oh gitu, segitunya? Segitunya. Hanya karena lu bertato dan gak mau dilihat sama anak-anak. Berarti lu sayang banget sama anak-anak kecil ya berarti ya. Pesan lu untuk anak-anak kecil nih, misalnya nih, Kak aku nih pengen banget ngetato nih badan aku pengen kayak kakak. Itu lu pesannya apa? Gue sih pesen ya jangan tatoan lah, ngapain sih lu tatoan gitu kan. Gitu. Sebelum dia bilang pengen tato, gue udah bilang kalau lu belum tatoan, lu jangan tatoan gitu. Oh gitu. Jangan sampai tatoan gitu. Nyokap lu pas ngelihat lu bertato gimana? Ya marah lah. Pertama tuh gimana ceritanya? Kalau boleh tahu nih gimana ceritanya? Maksudnya dia sampai marahnya tuh sampai mukul lu atau emang? Kalau orang tua gue nggak pernah mukul. Ngedumel doang ya? Sebandel-bandelnya gue, orang tua gue nggak pernah mukul, nggak pernah mukul. Tapi dulu tuh waktu gue pertama tatoan, gue sempat pakai baju panjang selama sebulan lebih. Supaya nggak dilihat sama orang tua. Dan akhirnya ketahuan juga waktu gue sakit, gue minta dikerokin. Gue bukanya kan segini ya kan. Akhirnya sama orang tua ditarik. Kenapa sih gitu? Oh gitu. Awalnya ini mah besok juga hilang, bilang gitu. Oh gitu, jadi lu besok alasannya gitu lagi gitu. Kok nggak hilang gitu? Berarti tato lu yang di lengan, yang di tangan itu ya, berarti yang pertama. Gitu. Kakak lu nanggapinya gimana? Kalau kakak gua orangnya cuek sih. Gua sama kakak gua nggak terlalu deket. Oh nggak terlalu dekat? Gua nggak terlalu deket. Biasa aja berarti ya. Oke, berarti lu dari SMP ke umur 17 tahun lu merantau lah ke Jakarta gitu kan. Merantau ke Jakarta, mengadu nasib berarti di sana. Siapa yang mengompori lu ke Jakarta gitu? Kenapa harus Jakarta?
Itu. Dulu nih awalnya gue jadi anak alay. Gue pertama ke Jakarta dan gue kapok. Gue ke Jakarta kapok. Aduh, berarti Jakarta lu anak alay di ini di salah satu stasiun TV atau iya, gimana? gue pindah-pindah tuh dulu. Cuman berapa hari doang gue bilang nggak bisa nih kayak gini, gue capek gitu loh. Oh, gitu. Jakarta tuh nggak seindah yang gue bayangin. Gue lihat di TV kan bersih, nggak macet gitu kan. Sampah-sampah nggak pernah ekspos. Bener banget, banjir itu nggak ada. Iya, nggak ada. Gitu. Oh gitu. Ketika gue sampai Jakarta, gue macet-macetan naik Kopaja. Aduh, welcome to Jakarta kan gitu. Welcome jadi. to Jakarta dah. Oh gitu. Berarti lu minta izin sama orang tua lu untuk pergi ke Jakarta. Diizinin. Izinin. Berarti pekerjaan pertama lu itu adalah seorang ataupun yang alay-alay itu. Cuman gue berapa hari doang dan gue balik lagi. Nggak kuat. Gue nggak betah. Nggak betah. Bau nggak sih badan lu pas waktu panas-panasan di Kopaja? Enggak, maksudnya pas waktu jadi anak alay itu kan lu gini-gini ya? Iya, cuman itu bau nggak sih? Gue nggak ikut-ikutan sih. Oh, lu nggak ikut-ikutan? Kayak yang di depan gitu, gue kayak ngumpet gitu. Ngumpet gitu. Asalkan lu bisa makan Terus gue sempet pengen balik dan gue nggak ada ongkos kan. Akhirnya gue sampai numpang di tempat teman gue di Bogor. Akhirnya di situ dia ngasih ongkos ke gue, terus gue balik tuh. Nah, gue kenal dari nextnya gue balik lagi nih ke Purwokerto. Berapa bulan kemudian gue dikabarin ini ada kerjaan gitu. Bantu-bantu kru lah, jadi kru apa tuh? Apa sih, di entertain lah gitu. Oh, jadi wardrobe. salah satu stasiun TV. Bukan di stasiun TV, di PH sih. Oh, gue ikut orang sih. Bos gue sih banyak jobnya di mana-mana ya. Gue nggak. Oh, berarti lu dulu wardrobe. Gue wardrobe dulu. Cuman gue nggak bertahan lama juga. Oh gitu. Dan gue pertama nyampe Jakarta, gue ajak ke klub malam, suatu klub malam. Dan gue ketemu temen gue, kebetulan satu kampung. Satu kampung, dari Cilacap juga? Iya, nggak bener-bener nggak sengaja gitu gue ketemu dia. Dunia akhirnya itu sempit ya? Dunia itu sempit ya. Gue sampai nggak percaya orang dianya itu sampai apa tuh? Nggak percaya, nggak expect kalau ada lu di situ. Cewek, cowok. Serius lu di sini? Iya. Akhirnya kita ngobrol kan. Ayo udah cabut kita ngobrol. Ngobrol lu gimana nyampe sini gini. Ternyata temen gue temennya dia juga. Oh gitu. Akhirnya di situ udah tuh. Akhirnya gue nggak kerja, ya kan. Berarti lu, maksud gue gini. Ketika lu bandel di Cilacap ataupun Purwokerto, itu lebih bandel mana, lu di Jakarta atau di kampung halaman gitu? Ya tetap bandel di sini lah. Bandel di Jakarta? Oh berarti kita bisa ngupas kebandelan lu di Jakarta nih berarti ya. Sebelum memutuskan untuk taubat berarti lu emang udah all out aja lah di Jakarta. Bodo amat lah, yang penting lu all out di sini, yang penting lu bandel di sini. Dan lu punya nggak sih keinginan kayak, aduh gue pengen banget nih tobat. Pernah nggak sih memikirkan kayak gitu sebelum lu tobat yang sampai sekarang ini ya gitu? Enggak sih, nggak sempet mikir. Nggak sempet mikir. Jadi lu karena gue udah asik kan dengan dunia gue gitu. Oh gitu. Gue udah asik gitu. Akhirnya udah lama bandel. Akhirnya gue sakit. Oh yang ngebuat lu itu taubat berarti sakit. Oh sakit. Sakit lambung. Oh bukan karena ada orang yang emang ya udah tobat aja lah lu nggak boleh gini. Oh nggak, memang gara-gara boom langsung kayak gitu sakit. Gimana perasaan lu ketika lu sakit lambung itu? Jadi buat teman-teman di luar sana, sakit lambung itu jangan pernah diremehkan men, karena itu bahaya juga gitu. Cobaan sakit tadi gitu. Gue tetap bersyukur. Syukur. Lu dikasih sakit, lu syukur. Bersyukur dong. Kenapa lu harus bersyukur? Wasilah dari sakit gue bisa tobat lah ya. Oh, benar sih. Bisa, benar. iya, tobat. Benar sih. Coba kalau Allah ngasih gue nggak sakit, langsung meninggal misalkan. Wah. Udah auto hell. Pasti ditimbangan antara apa sih amal baik sama amal buruk gue pasti jauh banget. Dan yeah. Sekarang Allah ngasih gue sakit buat mengukur dosa. Yeah. Allah kasih waktu gue untuk berbuat baik biar amalan gue agak sedikit seimbang mungkin setidaknya ya. Setidaknya ya, walaupun kayaknya ya gue nggak
inilah ya, Iya, nggak benar. mungkin juga gitu kan. Oh berarti Karena keburu-burukan udah banyak banget yang gue lakuin gitu. itu banyak banget keburukan yang nggak mungkin lo sebutkan satu-satu di Iya, sini, bisa panjang bisa banget. panjang Cerita kali di lebar. sini panjang kali lebar ya. Berarti poin dari lu tobat ini berarti lu sakit lambung sampai lu dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit enggak, cuman gue ngerasa kalau dada nyesek, maksudnya nyesek tuh asam lambung kali ya naik. Gue udah berobat sana sini. Sempet awal-awal sakit tuh kayak yang nyiksa banget ya, pokoknya parno. Gue juga parno, orangnya parnoan gitu. Karena gue takut meninggal gitu. Ada nggak sih lu terpikir kalau kayaknya gue mau mati deh ini? Iya, itu yang gue pikirin. Dan gue ngelihat status Atta Halilintar. Waktu itu gue inget banget. Gue ngelihat waktu gue sakit, gue ngelihat status Atta Halilintar. Maaf ya, bawa-bawa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, mana tahu dia komen kan. Atta Halilintar, dia bikin status, di captionnya dia bilang, ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan tidak beriman kepadamu. Ya Allah. Itu di situ gue langsung mikir, aduh iya juga ya, gue lagi kayak gini. Coba kalau gue langsung meninggal atau gimana kan kayaknya, aduh nggak banget lah. Nah itu yang buat gue masih bersyukur sampai sekarang, ya itu, walaupun gue sakit, gue nggak bisa telat makan gitu kan, gue udah nggak kayak dulu bisa ngopi, ngerokok bisa seenaknya gitu. Sekarang ngerokok masih ngerokok, cuman kayak yang ya nggak terus-terusan gitu. Iya, karena lu takut dengan lambung lu kumat lagi. Karena kalau gue kebanyakan rokok, lambung gue kumat lagi. Kumat lagi gitu. Berarti lu nggak dibawa ke rumah sakit? Dibawa, gue sampai juga endoskopi, masukin kamera ke dalam. Oh iya, perut. Iya. Berarti orang tua lu sedih banget tuh pas waktu itu. Wow. Sedih banget. Ya kalau orang tua mah jangan ditanya ya, orang tua pasti sedih lah. Apalagi gue tuh orangnya, maksudnya biar orang tua tuh nggak tahu lah, gue kan di sini berobat sendiri ya kan, nggak usah orang tua tahu gitu. Oh gitu. Lu di Jakarta ada saudara nggak sih? Saudara ada, cuman gue nggak pernah sama saudara. Iya. Nggak pernah menggantungkan nasib sama saudara. Berarti nggak pernah. Berarti emang bodo amat, gue mau sendiri, gue mau survive sendiri. Apapun yang gue lakukan, gue harus sendiri. Ya udah, gue sukses sendiri gitu. Iya, betul. Oh gitu, tanpa harus membebankan saudara-saudara lu berarti ya. Nah, lu udah nikah belum sih? Gue alhamdulillah udah nikah, udah punya baby 1. Wah, alhamdulillah. Namanya siapa kalau boleh tahu? Abidah Fatimah Az-Zahro. Abidah Fatimah Zahro. Panggilannya Zahro. Zahro. Udah umurnya udah berapa tahun? 1 tahun 13 bulan. 13 bulan. 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Oke. Kerjaan lu apa sekarang kalau boleh tahu? Gua ada usaha, gua nge-grab juga, grab car. Apa aja gua lakuin, yang penting selagi itu halal buat keluarga gua lakuin gitu. Benar. Ada nggak sih ada nggak sih lu merasa bersyukur banget ataupun perbedaan lu dari yang dulu bandel banget nih? Aduh, lu badung banget nih. ini goblok banget lah kalau bahasanya nih. Udah, ngapain sih gue gitu? Ngapain lu ngapain dulu gitu kan? Yang sekarang lu emang benar-benar udah berubah, dan gua tahu juga lu sekarang udah berubah banget. Kalau ada azan langsung sholat, dan itu gue sebagai orang yang mungkin masih di bawah lu lah untuk ilmunya, gue ngerasa wah gila sih ini, Raja gila banget sih ini gitu. Apa sih perubahannya gitu yang lu bisa dapatkan, apa gitu? Ketenangan hati, itu sih yang paling bisa bikin gue tenang gitu. Kalau gue ibadah rajin, gue jadi tenang gitu. Ah gitu. Berarti Bisa lu dulu nggak, dalam artian ya udah gitu, maksudnya nggak kayak dulu lah. Kalau sekarang gue mau maksiat, gue juga takut gitu. takut. Ketika gue maksiat, gue dicabut nyawanya gitu. Karena menjalik ya kan. Karena kan setan tuh ngegoda kita, itu godaan tuh pas di sakaratul maut itu setan lagi ngegoda-godanya gitu. Iya, itu makanya yang paling gue takutin sih gitu. Tapi sekarang kalau gue ibadah, gue rajin ya kan, ya walaupun mungkin kayak bener-bener tobatnya belum tobat banget lah, 100% lah, gue masih banyak kurangnya gitu.
kadang sholat juga, maksudnya bukan bolong ya, maksudnya kayak yang ntar dulu, Iya, gitu benar. kan. Ntar dulu gitu. Karena kan sebaik-baiknya, maksudnya sebaik-baiknya amalan kan sholat tepat waktu tepat kan, waktu, dan benar. berjamaah di masjid kan. Benar. Dan gue belum sanggup lah kalau. Tapi lu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid ya, gitu. Oke, berarti gue dapat poinnya. Ternyata lu ketriggernya itu gara-gara penyakit lambung yang ngebuat lu tuh mau taubat ataupun mau berubah dari ke arah yang buruk menjadi arah yang lebih baik, gitu kan? Nah, buat temen-temen Oke, yang masih sehat, Ya. gua kasih masukan. Apa ya, maksudnya gini, jagalah kesehatan gitu. Penting banget. Penting banget. Menurut lu itu penting banget. Penting ya? banget. Oke. Karena kesehatan itu penting banget. Dan itu nggak bisa dibeli ya? Nggak bisa dibeli. Gue udah habis banyak Jutaan? jutaan, tapi gue nggak sembuh gitu ya kan. Allah belum berkehendak gitu. Oh gitu. Masih banyak yang gue rasain lah gitu, maksudnya. Terus gini loh, kalau gue ngomong sama orang yang sehat, masalah sakit, masalah pentingnya kesehatan itu nggak ada gunanya, Nggak ada gunanya. nggak ada harganya. Tapi gue kalau ngomong sama orang yang sakit, Iya benar. itu Paham sih gua. paham. Iya sih. Jadi pesan gue, jaga kesehatan gitu. Sekarang gini, kalau kita sehat, kita mau ibadah, kita mau cari nafkah Lancar buat aja. anak istri kita lancar. Gitu. Berarti kesehatan itu buat lu sekarang nomor satu ya. satu. Nomor wahid ya berarti ya. Nomor wahid dah. Makanya sekarang juga kayak mau majelis kana sini kan udah nggak bisa banget, kecapean juga. Oh lu nggak bisa kecapean juga ya. Emang gara-gara penyakit tadi ya berarti ya. Ke lambung itu, makan kebanyakan salah, Oke. ya kan? Makan serba salah. Oke. Berarti lo ketika lo udah tobat sekarang udah sampai yang saat inilah gitu kan. Gue pengen tahu nih ketika lo udah sampai di titik yang sangat tenang seperti ini, gue pengen tahu kisah lo gimana sih lo ketemu sama istri lo gitu. Itu kayaknya sweet banget sih. Lo udah nikah kan? Udah. Tapi nggak di luar nikah kan? Enggak. Enggak gitu. Iya, jadi lo gimana sih bisa dapet yang namanya istri yang sekarang itu gimana gitu? Ya, Gua pengen tahu. kita sih bukan sama-sama dari orang atau istri gue dari santri, enggak, maksudnya udah nggak usah gue ceritain gitu. Oke. Kita sama-sama berdua menjadi lebih baik gitu. Iya, gue paham itu. Gitu. Ada nggak sih orang yang emang membimbing lu ke arah yang lebih baik ini gitu? Ada orangnya. Ya kalau lu mau sebutkan ya sebutkan aja orangnya nggak apa-apa. Ada berarti nggak usah disebutkan. Sebutkan. Dan itu berarti banget buat lo. Iya, maksudnya beliau sangat membantu lah gitu. Membantu banget dalam hal ibadah juga ya. Kalau boleh tahu itu siapa? Ada Haji Taufik namanya. Haji Taufik. Beliau dari Purwakarta. Umurnya beda jauh sama lu atau gimana? Beliau nggak terlalu ini sih, maksudnya masih kayak mungkin 50-an kali ya. Oke. 50-an. Beliau tuh perhatian sama murid ya. Sama nggak tahu ya gue dianggap murid atau gimana ya, nggak tahu ya. Cuman beliau tuh perhatian banget gitu. Tapi lo bersyukur banget bisa ketemu sama beliau. Emang lo udah berteman sama beliau atau emang pada saat lo mau taubat baru ketemu beliau atau gimana? Pas mau taubat sih. Baru ketemu sama beliau. beliau. Oh gitu. Dan itu salah satu karunia terbesar lah yang Allah kasih ke lo gitu ya. Alhamdulillah sih sebenarnya, alhamdulillah banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir di podcast kali ini untuk lo, Raja. Apa yang ingin lo sampaikan kepada orang-orang yang emang sangat berarti banget buat lo gitu? Yang sangat berarti ya orang tua ya, number wahid. Nomor wahid. Yang gua gini bukan karena orang tua gua apa enggak. Orang tua gua mendidik gua bagus, tapi guanya sendiri yang bandel gitu. Ah gitu. Lu menyesali itu. Kemudian ke guru saya yang bernama Haji Taufik. Gitu. Beliau sangat alhamdulillah bersyukur gitu ya. Ya walaupun
bukan beliau doang gitu, masih banyak yang lain. Cuman ya alhamdulillah yang sangat dekat dengan saya Bener-bener. itu beliau, yang sangat dekat dan perhatian sampai saya dari mulai awal datang majelis sampai saya menikah, sampai nikahnya pun di majelisnya beliau, berkah beliau juga gitu. Berkah dari beliau. Jadi masya Allah beliau sangat memperhatikan lah gitu, sangat memperhatikan. Dan kalau istri sama anak udah jangan ditanya, saya bersyukur banget punya istri tercinta di rumah. I love you so much. Oke. Itu. Oke, berarti kesimpulan yang bisa kita dapat di podcast kali ini bahwasannya untuk dekat dengan Allah itu literally tenang ya. Kita lebih tenang. Nggak nyesel ya dekat sama Allah ya. Nggak nyesel. Emang bener-bener tenang. Benar-benar tenang. Yang nggak bisa didapatkan dimanapun. Oke, jadi kecuali lu di saat abis sujud dan abis sholat kita benar-benar rasa tenang gitu loh. tenang banget ya. Kalau dulu kan hidup gua ngerasa gua dalam beribadah gue ngerasa ketenangan hati aja, paling tenang lah ya. Oke, buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih bertanya-tanya siapakah raja sebenarnya, sudah terjawab semuanya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Kalau ada komentar yang mau ditanyakan, tinggal langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk like juga video ini, jangan lupa untuk nge-share video ini ke teman-teman yang lainnya karena insya Allah ini video sangat bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.